Melanjutkan di film pertamanya, Ajay Devgan kembali beraksi masih dengan nama Amay Patnaik, seorang petugas pajak yang dikenal tegas, jujur, dan tidak kenal takut. Berlatar pada tahun 89 di Rajasthan, India, kali ini dia melakukan investigasi kepada politikus korup bernama Raja Kunwar. Mengetahui Departemen Pajak Penghasilan sedang dalam perjalanan, Kunwar menyuruh ajudan untuk segera menyembunyikan semua hartanya. Para petugas yang baru tiba diperingati oleh beberapa tembakan dan ratusan warga agar mereka ketakutan dan segera pergi. Namun itu adalah bagian dari strategi Amay. Dengan mencegat truk pengangkut emas, dia tidak perlu repot-repot masuk ke rumah raja, yang akhirnya semua uang dan emas disita di kantor pajak. Dan karena Amay yang sudah bosan hidup miskin, setuju berdamai dengan syarat minta bayaran sebesar 20 miliar. 2 crore? और पैसे का इंतजाम कीजिए. Kita pun diperlihatkan seorang tahanan yang kalau kita ingat dia adalah Rameswar di film pertama, seorang politikus korup yang berhasil Amay jebloskan ke penjara ini. 7 tahun sudah dia ditahan dan ingin segera bebas. Masih segar diingatannya bagaimana cara Amay memenjarakan dirinya, dan entah siapa lagi sasaran berikutnya. Bersama istrinya Malini, Amay kini memiliki seorang putri cantik bernama Mini. Dia mengeluh karena selalu pindah rumah, bahkan tidak punya seorang teman. Istrinya pun bertanya kenapa Amay dipindahkan lagi padahal dia tidak menemukan kasus apapun. Dan Amay menunjukkan berita jika dirinya dituduh menerima suap. Namun dari berita itu istrinya tahu Amay sedang merencanakan sesuatu, karena dia sangat tahu suaminya itu adalah orang yang jujur. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria yang sangat memuja ibunya melebihi seorang dewa. Dan sudah sepantasnya seorang anak melakukan hal ini kepada wanita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Dia bernama Manohar Dankar atau lebih akrab disapa Dadabai. Seorang politisi dermawan, kaya raya, peduli terhadap rakyat miskin, bahkan memiliki yayasan pribadi yang sangat besar. Sementara Amay dan keluarga kembali pindah ke tempat baru sebagai komisaris pajak. Di hari pertama Amay datang lebih awal dan langsung menyidak isi kantor. Setelah berkumpul, Amay tidak menemukan berkas mencurigakan. Malah dia senang karena dalam 2 tahun terakhir ada perkembangan besar terkait pembangunan jalan raya, sekolah, universitas, gedung bioskop, dan perusahaan baru. Tapi di tugas pertama ini Amay meminta catatan semua pengusaha besar dan kecil dalam 10 tahun terakhir. Tidak disangka salah satu anggota bernama Geta adalah penggemar Amay yang senang melihat aksi-aksi penggerebekannya dahulu. Dianggap sebagai legenda, dia berharap suatu saat juga bisa ikut serta. Esok harinya Amay, istri dan putrinya jalan-jalan ke Yayasan Dadabai. Di situ Amay yakin yayasan yang diberi nama Susma ibunya itu dibantu dana sumbangan dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi Dadabai muncul lalu berkata jika menerima sumbangan berarti itu adalah suap. Mereka pun saling mengenal. Dadabai seorang menteri dan Amay komisaris pajak dari pemerintahan. डोनेशन का दूसरा नाम रिश्वत है। मैम, मंत्री जी नहीं बुलाया। तो आप भी मुझे कमिश्नरी कह के मत बुलाइए. आइए, आपका फाउंडेशन दिखाते हैं। Amay pun mencari tahu kenapa ada yayasan sebesar ini di tengah-tengah padat penduduk. Di salah satu toko sepatu terpampang jelas foto Dadabai. Si pemilik mengatakan jika dia telah dibantu oleh Dada, begitu juga semua toko-toko di sini. Katanya dia juga dulu punya toko sepatu, tapi penghasilannya dia bagikan untuk makan rakyat sampai dia rela bangkrut. Tetapi dari situ dia mendapat dukungan dari masyarakat banyak untuk maju menjadi menteri. Namun masuk ke dunia politik tidak semudah itu. Dadabai yang bukan siapa-siapa harus bisa mencuri hati kepala menteri. Dan yang dia dapat adalah hinaan hanya karena Dadabai memakai sandal jepit tapi punya mimpi menjadi menteri.
Dia pun diusir sekaligus disuruh minta maaf sambil meletakkan sandalnya di atas kepala. Dan tanpa bantuan partai politik, Dadabai pun mampu bersaing. Bahkan dukungannya mengalahkan kepala menteri itu sendiri. Keadaan pun kini berbalik. Kepala menteri malah butuh bantuannya demi mengamankan posisinya. Hingga akhirnya dia harus menanggung malu. Sebab tempo hari dia menghina Dadabai, sekarang kini gilirannya untuk dihina. Setelah keduanya impas, Dadabai dilantik sebagai menteri dalam negeri bersamanya. मंत्री बनते ही कुछ के लोगों की सेवा में लग गए। अरे बकाया जी, आप भाषण लिखकर मत दिया कीजिए, डायरेक्ट बात करता है। Kemudian setelah itu dia membangun yayasan, memberikan lapangan pekerjaan dan juga memberikan tempat tinggal kepada warga miskin, dan juga bekerja untuk rakyat sepenuh hati. Meskipun Dadabai sudah tergolong sukses, tapi dia punya kisah cinta yang kelam bersama gadis pujaan hatinya bernama Neha. Sebelum menikah, Neha meninggal lebih dulu, dan kata si paman, Dadabai saat itu sangat menderita. साहब दोनों एक दूसरे को लेकिन शादी के कुछ महीनों पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई साहब। Dari cerita tersebut, meskipun dia orang baik, tetapi Amai yakin kesuksesan Dadabai dibantu seseorang dan dia pun harus menyelidikinya. Amai pun kemudian mendatangi sebuah desa. Dia bertanya kepada petani kenapa tebu-tebu di sini tidak dipanen padahal ini sudah musim panas. Petani itu pun menjawab dia juga tidak tahu, karena kebun tebu itu milik seorang juragan tanah di desa tetangga. Alasan tidak dipanen katanya akan memberi keberkahan. Begitu juga dia mendatangi sebuah resort yang selalu ramai sepanjang tahun, dan pemiliknya bernama Ramchote, tapi dia tidak pernah datang ke sini. Lalu setelah ditelusuri, Ramchote rupanya orang biasa yang bahkan untuk makan pun kesulitan, tapi namanya terdaftar sebagai pemilik resort itu. इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2 महीनों के गैप पर सारा कैश इन्हीं शेल कंपनीज की मदद। राम छोटे आप ही हैं के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है। ये कंपनी कौन सी लल्ला? हमारे पास तो बीड़ी पीवे का पैसा नहीं। बीड़ी हो तो दे दो। Kecurigaannya pun belum selesai. Amai mendatangi yayasan lalu menemukan ruangan tertutup yang di dalamnya banyak sekali dokumen. Begitu juga dia mengambil sedikit sampel patung tangan di yayasan ini yang diduga itu adalah emas. Dia pun pergi ke suatu tempat menemui Abdul, seorang ahli yang berkata jika sampel yang Amai bawa itu adalah benar emas murni. Esok harinya Amai mendatangi kebun tebu kembali, dan kecurigaannya benar kenapa tebu-tebu ini tidak pernah dipanen, karena di dalam tanahnya terdapat peti-peti yang menyimpan perhiasan. वालेकुम पटनायक साहब, प्योर सोने का टुकड़ा है। अब्दुल किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। Hingga digelarlah penggerbekan yang ke-75 yang membuat Geta sangat bersemangat. Amai pun lalu memberikan amplop berisi terduga, dan saat dibuka mereka semua terkejut karena orang yang akan digeledah adalah Manohar Dankar alias Dadabai. आप लोग लिफाफे खोल सकते हैं। मनोहर धनखड़ उर्फ दादाभाई। Sontak mereka heran karena Dadabai dikenal sebagai menteri yang sangat baik dan jujur. Di situ Asok berkata jika kali ini Amai bukan hanya melakukan kesalahan, tetapi ini adalah sebuah dosa besar. Tanpa sadar Amai mendengar dan berkata jika Asok sudah salah menilainya. Cerita pun flashback ke belakang ketika Amai menerima suap dari ajudan Raja Kunwar. Diam-diam bawahan Amai melihat si ajudan membawa peti berisi uang yang akan diberikan untuk Amai. Hingga ketahuanlah kalau uang itu berasal dari satu nama, yaitu Manohar Dankar alias Dadabai. Rupanya kesuksesan Dadabai ada di balik Raja Kunwar. Raja Kunwar adalah seorang tokoh politik senior yang punya pengaruh kuat, sedangkan Dadabai adalah politikus muda karismatik dan punya basis massa. Keduanya pun saling membutuhkan. Raja Kunwar ingin mempertahankan kekuasaannya, sementara Dadabai butuh dukungan dari petinggi politik untuk memperluas jaringannya. Dari situlah diduga kuat terdapat banyak pencucian uang. Setelah punya sekitar 30 bukti, atasannya pun memberi izin untuk Amai melakukan penggerebekan ke rumah Dadabai. Mendengar cerita itu, Asok, Geta, dan lainnya pun hanya bisa terdiam, dan misi besar ini pun dimulai. Let's go. Sebagian petugas pun nampak pucat karena mereka akan menggeledah orang nomor 1 di kota ini. Sesampainya di tujuan, Amai dihadang penjaga, tapi pasukan pajak pemerintah lebih banyak sehingga dia diizinkan untuk masuk.
Seperti biasa, Dadabai setiap hari memuja ibunya melebihi dewa, dan siapapun yang datang tidak akan dibiarkan mengganggu ritualnya ini. Setelah itu Amai pun minta izin untuk menggeledah rumah, kantor, dan yayasan Dadabai. Mendengar itu si ibu heran karena di rumah ini hanya ada satu harta, yaitu putranya Dadabai yang katanya suci luar dan dalam. Rumah ini tidak seperti rumah Rameswar di film Red pertama yang di atapnya hujan emas yang bisa melukai orang-orang. Namun Dada pun mengerti Amai sedang bertugas dan dipersilahkan untuk memeriksa dengan saksi 2 orang hakim yang turut hadir. अम्मा ताऊजी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? छत से सोने की वर्षा हुई थी। ये वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे। छापा यहाँ जलाओगे तो सिर्फ ईंट और सीमेंट गिरे, घर में सिर्फ एक वो है ये। अम्मा जी जो मिलता है निकाल लीजिए। Adik Dadabai bernama Chote ini tidak terima karena Amai berani menggeledah rumah orang yang sangat dimuliakan. Tetapi Amai tidak takut dan menyuruhnya untuk minggir. Sementara ibunya membanggakan putranya, dan bagaimana mungkin dia korupsi. Dari wajahnya pun terlihat dia adalah putra yang sangat suci seputih marmer. Pemeriksaan ini tidak hanya di dalam tetapi di kebun tebu yang sekarang sudah ditebang, dan mereka tidak menemukan peti-peti seperti yang pernah Amai temukan. Lalu kemanakah perginya peti itu? उतार के देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है सर। खेत खोद दिए, एक भी बक्सा नहीं मिला। ये रिसोर्ट में कुछ नहीं मिला सर। सर कुछ नहीं मिला बस। Di rumah, di atap, di kantor partai, di resort, dan di kebun para petugas ini tidak menemukan apapun. Begitu juga para petugas yang datang ke yayasan. Dengan hadirnya seorang ahli, dia pun lalu memeriksa patung tangan, tapi anehnya bahan patung itu terbuat dari perunggu. Sedangkan potongan yang dibawa Amai 100% terbuat dari emas. Begitu juga ruangan yang pernah dilihat Amai malam-malam yang dipenuhi dokumen kini berubah menjadi perpustakaan. सर ये पीतल का। ये सैंपल मैंने यहीं से लिया था। सर ये तो सोने का है, लेकिन ये पीतल का है। Melihat masa yang semakin marah, Dada pun mengantar Amai keluar. Tetapi melihat patung tangan itu, Amai yakin kalau Dada telah memindahkan emas di sana. Di situ Dada pun mengakui kejelian Amai, dan Dada mengaku jika dirinya memiliki citra pemimpin yang jujur dan itu adalah pura-pura. Sedangkan Amai petugas pajak yang jujur tapi pura-pura tidak jujur. Maka itu sebabnya gerakannya mudah ketahuan. Dari awal dia sudah memperhatikan karena merasa aneh ada petugas pajak yang dikenal jujur tapi tiba-tiba minta suap. Dan dia tahu itu adalah trik pengalihan supaya Amai dipindah tugaskan ke sini supaya lebih mudah menyelidiki dirinya. Tapi sayangnya Dadabai sudah selangkah lebih maju. Mulai dari Amai yang datang ke yayasan dan ke ruangan, dan juga gerak-gerik lainnya yang sudah terpantau. Sehingga dokumen pun dinyatakan aman. Resort dan emas-emas telah dia sembunyikan dan Amai tidak akan pernah menemukan satupun bukti. Ketika diantar keluar, seorang kakek tiba-tiba menyelipkan sebuah kertas ke saku Amai. Dan saat itu juga karena dia gagal, Amai pun ditangguhkan dari pekerjaan dan dipindahkan ke rumah mertuanya. Sedangkan Rameswar yang kini bebas merasa senang karena Amai sedang dalam masalah. Tapi dia tidak menyerah. Meskipun sedang ditangguhkan, dia berusaha sendiri mencari bukti. Dia ingat dengan si paman yang berkata dahulu Dadabai punya kekasih bernama Neha. Dia pun mencari kebenaran siapa itu Neha. Lalu dia menemui kepala stasiun kereta dan rupanya Neha 3 tahun lalu bekerja di stasiun ini. Tetapi Neha meninggal dalam kecelakaan kereta yang ternyata itu sengaja dilakukan. Tetapi kasusnya ditutupi oleh kekuasaan Dadabai. Dibantu teman seangkatannya bernama Pina yang tidak diperlihatkan wajahnya, Amai pun berniat membuka kembali kasus kematian Neha. Wakil Komisaris Mahan menemukan dokumen 80 hektar tanah atas nama Neha. Ada 1 hotel mewah, 1 resort, dan 10 perusahaan konstruksi di tanah itu. Sepertinya Dadabai dapat surat kuasa lalu menjadikan Neha sebagai pemilik. Bahkan di dokumen juga terdapat nama gadis-gadis lain. Segera Amai bergerak menemui gadis-gadis yang dimaksud. Tetapi mereka sudah tahu siapa Amai dan memilih untuk bungkam. Setelah itu dia lalu bercerita kepada istrinya kalau Dadabai berdalih memberikan pekerjaan lalu mengambil tanah mereka.
Setelah dibangun, nama pemilik tanah bukan milik para gadis, tetapi memakai nama kerabat Dadabai, dan gadis yang tidak punya tanah lalu dieksploitasi. Salah satunya gadis ini yang dimana Dadabai sudah enak-enak dengannya. Lalu gadis ini pun berharap dinikahinya, tetapi Dada tidak mau dan menjawab kalau ini hanyalah timbal balik, karena dia sudah membantu gadis ini mendapat pekerjaan. Jadi gadis ini pun diminta tidak berharap lebih, karena dapat kerja saja sudah untung. या जी मेरा नाम अमय पटनायक है। जानती हूँ आप कौन है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हेलो अनीता, मैं अमय पटनायक बोल रहा हूँ कि आपको रेलवे में नौकरी कैसे मिली? आगे से यहाँ फोन मत कर। घर वाले मेरा रिश्ता मिलते रहेंगे, तो सोचा था। मत सोचो करो, तो एहसान मानो। मेरा काम जनसेवा है, परिवार का बोझ हम नहीं उठा सकते। Bersama atasannya, Amai bercerita tentang penemuannya. Untuk mengungkap kasus ini, maka dia butuh bantuan dari orang yang tidak jujur. Amai lalu menemui seorang pengacara terbaik sekota Delhi bernama Gehlot. Dengan membawa bukti, dia minta surat gugatan untuk Dadabai yang telah menipu para gadis demi mengambil tanah mereka. Lalu setelah melihat uang, si pengacara pun berjanji akan selalu setia untuk Amai. Hingga gugatan itu sampai ke Dadabai, dan tidak lama Amai menelponnya, lalu berkata kalau semua temuannya akan dibuktikan di pengadilan, dan hitung mundur kehancuran dirinya dimulai dari sekarang. नेहा राठौर एक रेलवे क्लब थी और उन लड़कियों के भी जिनके साथ आप, और जो कुछ भी होगा ये उल्टी गिनती शुरू। कौन है ये वकील? Karena departemen pajak tidak ada pemimpinnya, sementara waktu kantor pun dipimpin oleh pria bernama Lalan Sudir, menggantikan Amai yang sedang ditangguhkan. Kalau belum tahu siapa Lalan, dia adalah petugas pajak korup dan penjilat yang ada di film sebelumnya. Berbeda dengan cara kerja Amai, dia memimpin dengan caranya sendiri, membebaskan anggotanya melakukan suap sesuka hati, yang penting pekerjaan selesai. Begitu juga mereka harus bisa lebih dekat dengan kliennya sebelum melakukan penggerbekan. Contohnya seperti sekarang dia datang ke rumah Dadabai langsung sujud kepada ibunya, dan itu adalah trik menjadi seorang penjilat. ये क्या कर रहे हैं आप बैठ जाइए। आप सरकारी अधिकारी हैं। ये आदमी से बड़ा कौन? भारत माता। वाणी के धनी हो तुम। राजनीति में होना चाहिए, खाली जाने की परंपरा नहीं। धन्यवाद माता जी। Sementara Bakaya, pengacara pribadi Dada, disuruh menemui Gehlot untuk negosiasi, lalu menawarkan suap lebih besar supaya memenangkan gugatannya. Di situ Gehlot setuju dengan syarat minta bayaran sebesar 20 miliar. Kemudian satu-satunya orang di departemen pajak yang Amai percaya adalah Geta. Geta diam-diam sudah diperintah olehnya untuk mengawasi kebun tebu. Geta melihat semua harta disembunyikan lalu dipindahkan menggunakan gerobak sapi ke rumah juragan tanah. Dan Amai menyuruh Geta untuk memberitahu penemuan itu kepada Lalan. Ketika bertemu dan yakin atas penemuannya, Geta pun langsung mengajak Lalan untuk melakukan penggerbekan kembali. चरणों में पड़ जाते हैं आपके, मतलब ये तो वही बात हो गई। Besoknya langsung saja mereka menggeruduk rumah juragan tanah, dan di dalam kulkas mereka menemukan tumpukan uang, lalu peti emas disembunyikan di dalam tumpukan jerami. Di situ Asok heran bagaimana bisa Lalan bisa tahu semua informasi ini, dan Amai pun hanya memantau mereka di kejauhan. तो अंदर से ठंडा कैसे होगा? आपका और हमारा नाता बहुत पुराना है। चलिए सील मार से चलो आशीष। Mengetahui yang sudah melakukan penggerbekan ini adalah Lalan Sudir si penjilat, jelas Dadabai pun marah. Tapi Lalan mengatakan dia hanya diperintah, dan departemen mendapat informasi dari sumber yang tidak diketahui. Andai saja dia tahu itu adalah uang Dadabai, katanya dia sudah tutup mata. Di situ Dada percaya dan kali ini Lalan diampuni. Kemudian Gehlot mengancam Bakaya jika tidak segera memberinya uang 20 miliar maka dia pun akan pindah kubu. Mengetahui hal itu sebelum terlambat, Dada memerintah Chote untuk menuju kantor administrasi supaya mengambil uang untuk segera diberikan kepada Gehlot. Rupanya uang-uang Dadabai disembunyikan dalam penampungan air, dan bersamaan para petugas juga menggerebek mereka. बहुत-बहुत धन्यवाद कमल। दादा भाई सारा का सारा पैसा दादा भाई का ही तो है।
2 kali sudah Dadabai ketahuan. Dari situ jelas Dada bertanya-tanya dari mana Amai tahu semua informasi ini. Malam harinya sesaat pulang ke rumah, Bakaya dikejutkan dengan Amai yang datang, yang rupanya dia adalah teman seangkatan sekaligus informannya, yang tidak disadari dia memiliki nama lengkap Vinay Bakaya. विनय विनय बोला जाना तो कब का बकाया है ये एड्रेस उसका Melihat berkas-berkas suaminya, Malini pun inisiatif membantu Amai. Dia pun menemui para gadis di stasiun Kereka agar berani mengatakan yang sebenarnya. Sesama wanita tentu mereka saling merasakan, dan para gadis diminta tidak takut dengan Dadabai karena dia dan suaminya akan melindungi mereka. Bakaya pun diperintah memberikan uang suap kepada Gehlot di satu tempat, tetapi setelah bertemu mereka dikejutkan dengan atasan pajak yang diam-diam mengikuti mereka. Lalu dari kejauhan Dada memperhatikan, dan ketahuanlah jika informan Amai selama ini adalah Bakaya, yang akhirnya dia pun dihajar habis-habisan. Setelah itu Dada membayar 5 miliar untuk si pengacara Gehlot agar menutup kasus untuk selamanya. Lalu karena sudah menerima uang yang sangat banyak, si pengacara pun berjanji akan setia untuknya. Ketika di pengadilan, Gehlot pun akan memberikan kesaksian yang akan merubah segalanya. Tetapi dia malah memutar rekaman ketika Dadabai menyuap dirinya 5 miliar. Dengan beberapa saksi yang datang, di antaranya ada Amai yang juga turut hadir. चाट लिया आपका नमक गहलोत बनाम दादा मनोहर धनकर 2 करोड़ मांगे थे, ये 5 है। लो जी Gehlot juga membawa bukti uang suap dan juga berkas penipuan terhadap para gadis yang tanahnya dirampas oleh Dada. Di antaranya sebidang tanah yang dibeli atas nama Neha kekasihnya, tapi beberapa hari kemudian dia meninggal. Mendengar bukti-bukti itu, pengadilan pun memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut agar informasi ini lebih akurat, dan juga melarang Dadabai untuk berpolitik lagi. Di situ Dada sadar jika keadilan sebenarnya tidak bisa dibeli, karena si pengacara Gehlot lebih setia kepada Amai di jalan yang benar. इतना कैश बरामद हो डिपार्टमेंट को गिनना मुश्किल हो फाउंडेशन की ओवर इनवॉइसिंग से पैसा सॉक्स होटल की मदद से हवाला का बिजनेस खाली हमें वो गोल्ड नहीं. Sementara atasan pajak melakukan rapat karena kelelahan menghitung jumlah uang yang masuk ke yayasan Dadabai secara ilegal dan berlebihan. Semua dokumennya pun sudah tercatat, tetapi masalahnya mereka belum menemukan bukti uang sesuai dengan jumlah hitungan. Untuk itu Amai minta izin agar penangguhannya dicabut. Dia akan segera menemukan bukti bahwa Dadabai telah menggelapkan dana pajak lebih dari 5 triliun. Sebagai jaminan jika gagal lagi, Amai pun siap mundur selamanya menjadi petugas pajak. Dari situ akhirnya dia pun diberikan kepercayaan sekali lagi. Dan ketika kembali bertugas, semua anggota terkejut karena Lalan adalah asistennya Amai dan juga bagian dari rencana ini. तुम्हारे जैसा कोई और लगेगा शर्मांतर नहीं. कौन? ललन सुधीर. वहां से हटा दे. ने कहा था ना वो दादा सारा माल एक होटल में शिफ्ट कर रहा है जो भी नया नया. मुझे तो अब सच में चक्कर आ रहा है. चक्कर आने के समय नहीं है, हमारे 75वीं रेट पूरी करनी है. Amai dulu pernah bilang dia butuh orang tidak jujur untuk membantunya, dan itu adalah Lalan, petugas pajak korup sekaligus penjilat di masa lalu yang kini sudah tobat dan bergabung bersama Amai memberantas korupsi. Setelah dapat semua informasi, mereka pun melakukan penggerebekan yang ke-75. Di sebuah hotel mewah yang baru dibangun, Rameswar yang sedang santai bisa merasakan gemuruh keadilan sedang menuju ke sini, dan itu adalah para petugas pajak yang datang. Semua pengunjung hotel dihubungi tetapi mereka tidak mau keluar. Dengan cara membunyikan alarm kebakaran, akhirnya mereka pun berhamburan keluar. फायर अलार्म. Lalan menemukan uang dalam kasur, begitu juga keran air yang semuanya terbuat dari emas. Dan di salah satu ruangan ada tembok yang tidak terhubung kemana-mana. Kata manajer hotel itu adalah ruangan laundry. Tetapi aneh, di manakah pintunya? Asok pun memberi semangat kepada Geta untuk merobohkan tembok itu supaya Amai terkesan. Sehingga dia bersiap, dan inilah yang Geta lakukan. इसके पीछे क्या है? लॉन्ड्री रूम है सर. लॉन्ड्री रूम है तो दरवाजा क्यों नहीं? हमें सर को इम्प्रेस करना है तो तोड़ दीजिए.
Betapa kagetnya mereka melihat tumpukan uang dan emas yang tidak terhitung nilainya. Begitu juga Pina yang disekap di sana dan baik-baik saja. Mendengar kabar itu, Dadabhai yang sedang rapat langsung meninggalkan ruangan. Sementara dia minta tolong menghentikan penggerbekan ini kepada kepala menteri. Akan tetapi di sana ada Rameswar yang menyuruh mengabaikannya. Karena jika ikut terlibat, maka dirinya juga akan tenggelam. Dadabhai yang sudah tidak punya bantuan mengenalkan para pengikut setianya untuk mengepung hotel. Sementara ibu Dada tidak percaya jika putranya telah mempermainkan para gadis. Apalagi katanya putranya itu masih suci, masih bujangan dan belum pernah menikah. Tetapi Malini membawa bukti kuat pengakuan dari para korbannya. Setibanya di hotel, Dada kembali dibuat terkejut karena petugas pajak korup Lalan ada bersama Amai. Mereka pun berkolaborasi dan tinggal sedikit lagi menjatuhkan dirinya. मेरा फेवरेट बेईमान ऑफिसर, जमीन का केस तो आप पर चल ही रहा है और फर्जी कंपनीज के पेपर्स बाकी हैं। भीड़ जान ले लेगी। Tapi Dada memiliki cara sendiri dengan ribuan massa yang datang, maka dipastikan Amai tidak akan selamat. Melihat nyawanya dalam bahaya, Amai pun punya cara, yaitu dengan menjatuhkan uang-uang ke kerumunan karena itu adalah uang milik rakyat. Tidak peduli betapa setianya mereka kepada Dadabhai atau ingin membalas dendam kepada Amai, tetapi melihat uang di depan mata, jelas mereka pun akan melupakan itu dan lebih mementingkan uang. आखिरी जगह और एक बचा हुआ काम। Di saat sibuk itulah Amai melarikan diri bersama petugas lain sambil membawa seluruh harta kekayaan Dadabhai yang telah disita. Satu lagi bukti ditemukan di yayasan karena memang benar patung emas asli telah disembunyikan di dalam kolam. Namun setelah selesai, warga masih banyak yang mendukung Dadabhai dan berniat menghabisi Amai dan petugas lain. Beruntung di saat yang sama sebuah mobil lewat, dan itu adalah ibu Dadabhai sendiri bersama Malini dan juga para gadis. Sebelum menghakimi, Malini mengatakan kepada masyarakat jika para gadis ini adalah korban eksploitasi yang dilakukan Dadabhai. Dan di situ si ibu kecewa karena putranya yang dianggap suci dan dibanggakan seperti dewa rupanya seorang penjahat. Melihat itu Dadabhai tidak sanggup, lalu memohon ampun karena yang seharusnya minta maaf adalah dirinya. Setelah tahu masyarakat telah dibohongi, mereka pun akan menghakiminya. Tetapi Amai melarang dan menyerahkan Dadabhai kepada pihak berwajib. Kemudian seorang pria yang pernah menyelipkan kertas ke saku Amai rupanya adalah kakek Neha. Dia berterima kasih karena telah mengadili orang yang menghabisi cucunya. Sementara di penjara, Dada sudah ditunggu oleh Rameswar yang mengajaknya kerjasama untuk menjatuhkan Amai di film selanjutnya. Begitulah alur cerita film ini. Semoga teman-teman Silokadiri terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.